Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Widayati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Anak Usia Dini. Di sini kelompok 8 akan mempresentasikan tentang pengembangan matematika anak usia dini berbasis bentuk. Baik, selanjutnya yaitu perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Davira Aziatur Rahma dengan NIM 075. Yang kedua, Dirga Ayu Agustira dengan NIM akhir 155. Dan yang ketiga, Evina Kamalia Felicia dengan NIM akhir 183. Baik, yang pertama ada pengertian pengembangan konsep bentuk dan geometri. Nah, bentuk adalah wujud visual dari konsep geometri seperti lingkaran, persegi, segitiga, dan persegi panjang. Mengenal bentuk membantu anak memahami wujud dasar benda, membedakan satu benda dengan yang lain, dan mengasosiasikannya dengan istilah matematika. Misalnya, benda bulat seperti bola atau persegi seperti kotak. Nah, geometri sendiri adalah sistem matematika yang mempelajari unsur dan hubungan antar unsur seperti titik, garis, bidang, dan ruang. Nah, meskipun abstrak, geometri punya penerapan nyata, misalnya dalam mengukur, membangun, atau mengenali bentuk benda di sekitar. Nah, pengenalan geometri sederhana pada anak usia dini ini membantu mereka memahami konsep ruang dan hubungan antar benda secara konkret. Selanjutnya di sini ada mengapa geometri penting bagi anak usia dini. Nah, geometri dan pengenalan bentuk itu sangat penting bagi anak usia dini karena beberapa alasan mendasar berikut ini, yaitu alasan yang pertama yaitu aspek fundamental perkembangan kognitif. Mengenal bentuk geometri merupakan bagian dari pengembangan kognitif yang membantu anak mengembangkan proses berpikir, merespon objek di lingkungannya, dan merefleksikan perkembangannya. Dan yang kedua yaitu dasar pengembangan pengetahuan. Nah, keterampilan geometri dibutuhkan anak agar mereka dapat mengembangkan pengetahuannya lebih lanjut di jenjang pendidikan berikutnya. Dan yang ketiga yaitu ada penerapan praktis dalam kehidupan nyata. Nah, meskipun geometri adalah subjek yang abstrak, ia memiliki banyak penerapan praktis yang mudah digambarkan dan nyata dalam kehidupan sehari-hari anak. Dan yang keempat yaitu membangun kemampuan asosiasi. Pengenalan bentuk memungkinkan anak membuat hubungan antara benda-benda biasa di lingkungan alami dengan konsep matematika seperti menghubungkan bentuk bulat dengan bola atau persegi panjang dengan pintu. Selanjutnya yaitu ada manfaat spesifik. Ada beberapa manfaat yaitu yang pertama membantu anak mengenali bentuk-bentuk dasar seperti lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Melatih anak untuk membedakan berbagai bentuk geometri. Yang ketiga ada memungkinkan anak menggolongkan benda berdasarkan ukuran dan bentuknya. Dan yang terakhir yaitu memberi pemahaman dasar mengenai konsep ruang, bentuk, dan ukuran. Tahapan perkembangan pemahaman bentuk, teori Van Hill. Kualitas pengetahuan seseorang tidak ditentukan dari akumulasi pengetahuan orang atau seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki orang, tetapi lebih ditentukan oleh proses berpikir yang digunakannya. Kelima tahap berpikir geometri Van Hill tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tahap 0 visualisasi. Pada tahap ini, anak mengenali bentuk berdasarkan tampilan atau bentuk keseluruhan. Anak dapat menyebutkan bentuk seperti lingkaran, segitiga, atau persegi karena terlihat familiar, tetapi belum memahami sifat-sifatnya. Misalnya, anak mengatakan suatu bangun adalah persegi hanya karena bentuknya terlihat seperti persegi yang biasa mereka lihat. Yang kedua, yakni tahap 1 analisis. Pada tahap ini, anak mulai memperhatikan sifat-sifat dari suatu bentuk. Anak dapat menyebutkan ciri-ciri sederhana, seperti persegi memiliki 4 sisi atau segitiga memiliki 3 sisi. Namun, anak belum memahami hubungan antar sifat atau antar bentuk secara lebih mendalam. Yang ketiga, tahap 2, deduksi informal. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antar bentuk bangun geometri. Anak dapat menyadari bahwa suatu bentuk memiliki keterkaitan dengan bentuk lain. Misalnya, memahami bahwa persegi merupakan bagian dari keluarga bangun segi 4. Anak juga mulai mampu memberikan alasan sederhana terhadap suatu sifat bentuk. Yang keempat, yakni tahap 3 deduksi. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu berpikir secara logis dan sistematis tentang geometri.
Mereka dapat memahami definisi serta membuat pembuktian secara matematis. Tahap ini biasanya dicapai pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yakni tahap 4, Rijor. Tahap ini merupakan tahap berpikir geometri yang paling tinggi. Pada tahap ini, seseorang mampu menganalisis berbagai sistem geometri secara lebih abstrak serta memahami hubungan antar sistem tersebut. Kemudian yaitu jenis-jenis bentuk. Yang pertama segitiga, yang kedua jajar genjang, yang ketiga lingkaran, yang keempat parabola, yang kelima elips, yang keenam prisma, yang ketujuh kubus, yang kedelapan tabung, yang kesembilan bola, dan yang terakhir adalah limas. Nah, berikutnya yaitu strategi pembelajaran bentuk. Nah, di sini itu ada 5 fase. Yang pertama fase inquiry, di mana guru memancing dan menggali pengetahuan awal anak tentang bentuk. Misalnya dengan tanya jawab di awal waktu kegiatan atau pembelajaran, kayak semisal anak-anak udah tahu belum bentuk-bentuk dari seperti lingkaran, segitiga, seperti itu. Kayak ditanyak lah seperti itu. Terus yang kedua yaitu orientasi berarah. Anak mengeksplorasi bentuk melalui tugas spesifik yang dipandu dan diarahkan penuh oleh guru. Yang ketiga, fase uraian. Anak mulai belajar mendeskripsikan sifat-sifat bentuk dengan kata-katanya sendiri dan dibantu menggunakan istilah matematika yang benar. Dan yang keempat, fase orientasi bebas. Anak diberikan kebebasan untuk memecahkan masalah atau tugas yang lebih menantang secara mandiri. Yang terakhir yaitu fase integrasi, menyimpulkan, merangkum, dan memantapkan seluruh konsep yang sudah dipelajari menjadi satu pemahaman yang utuh. Contoh penerapan pengembangan konsep bentuk dan geometri pada PAUD. 1. Mengenal bentuk dasar melalui benda di sekitar. Anak diminta untuk menyebutkan dan mengelompokkan benda sesuai bentuknya, seperti jam dinding berbentuk lingkaran, buku berbentuk persegi panjang. Yang kedua, bermain balok atau puzzle geometri. Anak diberi balok berbagai bentuk, seperti kubus, balok, tabung, lalu diminta untuk menyusun menjadi rumah atau menara. Dan yang terakhir yakni permainan mencari bentuk, shaped hunt. Guru mengajak anak berkeliling kelas atau halaman sekolah untuk mencari benda berbentuk lingkaran, segitiga, atau persegi. Kesimpulannya adalah pengembangan konsep bentuk dan geometri merupakan fondasi kognitif penting bagi anak usia dini untuk memahami wujud visual dan hubungan ruang melalui benda yang ada di sekitar. Berdasarkan teori Van Hill, kualitas pemahaman anak ditentukan oleh proses berpikir yang sistematis, mulai dari tahap visualisasi hingga analisis, bukan sekedar menghafal informasi. Keberhasilan pembelajaran ini dicapai melalui strategi fase belajar yang terstruktur dan penerapan konkret seperti bermain balok, puzzle, serta mengelompokkan benda nyata. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.